Sulit dapatkan gas 3 kg, warga berdatangan sejak pagi ke pangkalan. Sejumlah PKL memilih berhenti berdagang karena sulit dapatkan gas 3 kg. Pemerintah izinkan kembali penjualan gas 3 kg ke tingkat pengecer. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Ninda Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Serupa seperti yang terjadi di beberapa daerah di Bandung 4 Februari 2025, warga mulai mendatangi pangkalan gas LPG sejak pagi hari. Hal ini dilakukan mengantisipasi antrean dan agar tak kehabisan keperluan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Hilir mudik warga terlihat ramai di sepanjang Jalan Suryani, Kecamatan Sukahaji, Kota Bandung sejak pukul 6:30 pagi hari, 4 Februari 2025. Mulai dari ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, hingga anak muda, semuanya menuju ke tujuan yang sama sambil membawa gas LPG jenis melon. Padahal, pangkalan gas setempat baru dibuka pada siang hari. Mereka mengantisipasi kedatangan gas dari agen lebih awal agar bisa mendapatkan stok gas untuk kebutuhan rumah tangga. Pokoknya mah ini wes 9 hari ini jadi beli tuh cuma satu gitu. Biasanya mah enggak, dulu tuh beli ada yang 3, ya ada 6, ada yang 10. Saya tukang jual biasanya 31. Ibu pedagang atau penjual? Tadinya pedagang, sekarang beli aja satu-satu. Masyarakat berharap stok gas LPG tak langka. Pemerintah juga diharapkan dapat mengatur agar dalam proses transisi kebijakan, masyarakat tak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sulitnya mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg membuat sejumlah pedagang PKL di Bandung berhenti berdagang. Antrean yang terjadi di pangkalan juga membuat mereka putus harapan karena waktu untuk produksi dagangan habis digunakan untuk mengantre di pangkalan. Pasca pemerintah mengeluarkan peraturan peredaran gas LPG 3 kg, gas melon ini sulit didapatkan masyarakat yang harus rela antri dan membelinya langsung ke pangkalan yang jaraknya jauh dari warung terdekat. Hal ini berdampak pada kegiatan berdagang para pedagang kaki lima di Kota Bandung, khususnya di Gang Abadi Jalan Suryani, Kecamatan Sukahaji, Kota Bandung. Mereka mengaku sulit mendapatkan gas melon dan menghambat proses produksi makanan. Holil, pedagang bakso tahu goreng, mengaku dirinya sampai tak berjualan lantaran kesulitan mendapatkan gas melon. Iya, susah. Nyarinya di mana? Di agen kemarin. Ya, ngantri lagi. Ya. Berapa lama? Sampai sejam lah. Sejam? Iya. Terus akhirnya gimana Mang jualan? Ya libur saja kemarin mah. Saya mah nggak ada gas kemarin mah. Basar, pedagang bakso gerobak, mengaku ia sampai membuang waktu dan tak dapat langsung beraktivitas karena harus menunggu pangkalan setempat dibuka. Untuk mendapatkan gas, akibatnya ia baru bisa berdagang lebih siang. Kalau jualan begini kan pagi, harus produksi pagi. Sedangkan datangnya gas siang, ya itu keganggunya di situ. Kalau kita beli di warung kan bisa pagi-pagi langsung cepat nih itu. Itu aja. Kemarin Akang sempat ngantri gitu?
ngantri. Ngantri sekitar ya, sejam kurang lebih sejamnya. Gas melon yang akhir-akhir ini sulit didapat dirasakan juga oleh pelaku UMKM tahu Cibuntu. Pengrajin mulai beralih ke gas 12 kg dan kayu bakar. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tahu Cibuntu kini terpaksa beralih ke tabung gas ukuran 12 kg untuk memproduksi tahu dikarenakan langkanya gas melon atau gas ukuran 3 kg. Selain itu, untuk lebih menghemat gas 12 kg yang digunakan, pengrajin tahu juga beralih menggunakan kayu bakar agar bisa lebih menekan biaya produksi. Pengrajin pun belum ada rencana untuk menaikkan harga tahu karena dikhawatirkan akan ditinggal pelanggan. Ada yang libur dulu, ada yang merugi. Yang merugi itu ya karena kita pakai 12 kilo, terus ada yang siasati juga pakai kayu bakar. Nah ini biasanya Pak Haji dalam sehari bisa berapa tabung untuk yang 3 kilo? Yang pabrik ini aja sehari bisa 35 tabung yang 3 kilo. Sekarang pakai yang 12 kilo itu 7 tabungan lah. Walaupun menggunakan kayu bakar yang lebih hemat biaya, namun penggunaannya membuat tungku mudah kotor. Dan kayu bakarnya juga cukup sulit didapatkan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ahmad Muhtasyar, membantah adanya kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Indonesia yang menyebabkan antrean panjang di pangkalan. Pemerintah kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg dengan statusnya ditingkatkan menjadi subpangkalan. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ahmad Muhtasyar saat melakukan peninjauan di salah satu pangkalan LPG di kawasan Jalan Waru Jaya Raya, Sukma Jaya, Depok. Ahmad Muhtasyar membantah adanya kelangkaan LPG di masyarakat. Antrian yang terjadi akibat perubahan sistem dari yang tadinya membeli ke pengecer, kini harus membeli ke pangkalan. Kini pengecer kembali diizinkan untuk kembali menjual LPG 3 kg dengan status subpangkalan. Ia juga menjelaskan tidak ada yang berbeda dengan eceran. Pengecer tidak perlu mengurus izin dan tetap bisa menjual. Namun yang membedakan adalah semua terdata sistem secara digital untuk pemantauan penjualan gas LPG. Nah memang perubahan itu membuat sedikitlah 1-2 hari ini belum terbiasa. Orang yang biasanya membeli dekat rumah harus memberi agak jauh mencari pangkalan. Tetapi sebetulnya ini tujuannya bagaimana kita menyalurkan LPG yang subsidi ini bisa tepat sasaran. Namun karena kondisinya 1-2 hari ini menjadi belum terbiasa masyarakat sehingga ada antrian, kita kembalikan lagi dengan suatu sistem yang sama di mana pengecer boleh menjual, namun itu ditingkatkan statusnya menjadi subpangkalan, gitu kan ya. Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi subpangkalan, artinya semua secara digitalisasi bisa terkontrol, yang hanya tadi sampai pangkalan bisa sampai subpangkalan. Kebijakan pendistribusian gas awalnya ditujukan agar tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan gas bersubsidi. Ternyata malah menimbulkan polemik yang ada di masyarakat. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur menggerebek sebuah lokasi pengoplosan gas LPG ilegal di Cianjur, Jawa Barat. Dalam penggerebekan ini, petugas menangkap 4 orang tersangka. Beginilah video amatir saat jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur melakukan penggerbekan di salah satu rumah di Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat.
Polisi menangkap 4 tersangka yang diduga melakukan praktek pemindahan gas bersubsidi dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi merek Bright Gas. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menyita berbagai alat yang digunakan untuk aksi ilegal ini, seperti besi, es batu, dan karet serta peralatan lain yang telah dimodifikasi. Para tersangka diketahui telah menjalankan praktek ini berulang kali dan meraup keuntungan yang besar. Itu dari tabung 3 kilo ke tabung 12 kg dengan merek Bright Gas. Setelah mendapat informasi, tim melakukan pengecekan langsung ke lapangan, tentunya didahului dengan penyelidikan yang dalam dan mengamankan 4 orang tersangka berinisial G, R, Y, dan A. Barang bukti yang diamankan antara lain 435 tabung gas ukuran 3 kg, 109 tabung gas 12 kg, serta beberapa tabung gas 56 kg. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Wapres cek pelaksanaan program makan bergizi gratis di Depok. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan pengecekan pelaksanaan program pemerintah makan bergizi gratis di 2 sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Pengecekan pelaksanaan program MBG pertama dilakukan di SMP Negeri 11 Kota Depok, yang kemudian pengecekan kedua dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Depok. Selain melakukan pengecekan program MBG, Wapres Gibran Rakabuming Raka pun membagikan alat tulis dan melakukan pengecekan layanan cukur gratis di 2 sekolah tersebut. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengatakan, menu makanan dinilai cukup baik. Namun jika ada evaluasi terhadap program MBG ini, harap disampaikan. Hari ini berjalan dengan lancar dan tadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap untuk menyantap menu hari ini. Untuk makanan sendiri tanggapannya Mas Gibran bagaimana? Saya kira cukup oke hari ini ya. Kalau nanti mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi silakan nanti bisa disampaikan ke kita. Tadi ada tim PGN yang standby di sini juga ya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 4 Kota Depok, Muhammad Mahpudin, menyampaikan bahwa dengan adanya program MBG ini disambut baik dengan seluruh siswa hingga orang tua siswa di sekolah ini. Sambutannya dari anak-anak sangat antusias ya, dan banyak dari siswa orang tua mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah memberikan makan bergizi gratis ya. Mudah-mudahan dengan pemberian makanan dari Senin sampai Jumat, makan sehat dan bergizi ini menambah kualitas berpikir mereka untuk menimba ilmu. Diketahui menu program MBG hari ini terdapat nasi, susu, buah jeruk, tempe, sayur buncis, dan ikan. Diharapkan dengan adanya program makanan bergizi gratis ini dapat menunjang daya otak siswa untuk menuju Indonesia Emas. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.
Saudara, kue balok merupakan kue khas tradisional yang digemari masyarakat Sunda sejak zaman dahulu. Di Bandung ada penjual kue balok yang masih mempertahankan resep tradisionalnya secara turun-temurun. Dan berikut liputannya. Kue balok bisa dikatakan sebagai salah satu camilan otentik Kota Bandung. Salah satunya kue balok AA Kembar yang berada di Jalan Terusan Leuwi Panjang, Situsaeur, Kota Bandung, Jawa Barat. Makanan satu ini memiliki bentuk yang khas, yakni menyerupai balok. Yang menjadi daya tarik kue ini adalah dari proses pembuatannya. Untuk membuatnya masih dilakukan dengan cara tradisional. Adonan dituangkan ke loyang cetakan berbentuk khas kue balok, lalu dibakar menggunakan arang. Cukup 5 hingga 7 menit saja untuk mematangkan adonan dan bisa langsung disantap. Pembeli juga bisa meminta pedagang untuk dibuatkan matang atau setengah matang. Jika di beberapa pedagang sudah menjual kue balok dengan varian rasa, di kue balok AA Kembar ini masih mempertahankan rasa originalnya. Dia sekarang anak udah mau SMA kelas 3, harganya murah, enak. Terus yang mau main ke Bandung wajib mampir sini. Ini juara. Rasanya ini dibandingkan dengan kue balok yang lain, bedanya apa sih? Nah, perbedaannya mungkin ini masih original ya. Kalau yang lain masih ada topping-topping yang lain, nah kalau ini masih original. Enak. Apalagi yang setengah matangnya lah. Cobain. Rasanya enak, jadi renyah. Dibanding dengan yang lain itu harganya mahal, harga sudah 12.000, sudah mahal, ada topping-toppingnya. Itu yang memang kalau ini natural sekali, enak sekali ini. Jadi bisa kalau yang kering-keringnya tuh renyah. Tapi kalau misalnya yang mau nyoba yang setengah matang itu jauh lebih enak. Kue balok dengan resep tradisional yang mempertahankan turun-temurun sejak tahun 1960-an. Karakter kue yang disajikan sangat khas. Rasa manisnya pas, teksturnya renyah di luar, namun lembut di dalam. Oh, ini punya ciri khas ya, ciri khas sendiri secara kualitas. Seolah-olah ini kalau orang tahu rasa kue balok asli ini yang original yang sekarang banyak topping-topping. Tapi saya mencoba untuk bertahan selama relasi masih menerima. Kue balok AA Kembar ini sudah dijalankan oleh generasi ketiganya. Rasanya tak pernah berubah. Jadi tak heran jika pelanggan datang bukan hanya dari kota Bandung, namun dari luar kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Dewan Perwakilan Rakyat Selasa siang menyetujui naturalisasi Ole Romeni dan tim Gaypans Dion Marks di rapat paripurna ke-12 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Sidak yang menghasilkan persetujuan ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, pada Selasa pagi. Adapun pertimbangan yang disampaikan Adis berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan 13 DPR RI yang menggelar rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI pada hari Senin. Ketiga pemain adalah Ole Romeni dan tim Gaypans Dion Marks yang akan bermain untuk KU17 dan 20. Selanjutnya, proses ini dilanjutkan dengan keluarnya keputusan Presiden dan pengambilan sumpah WNI yang rencananya digelar di London, Inggris, 8 Februari mendatang.
Sebelum itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Tim Henry Victor Gibbons, saudara Dion Wilhelmus Edimal, dan saudara Ole Lennart Terhar Romanits dapat disetujui? Sementara itu, PSSI menggelar seleksi asisten pelatih lokal dan asisten pelatih fisik untuk membantu Patrick Kluivert di timnas senior. Pada Senin 3 Februari, PSSI menyeleksi asisten pelatih lokal untuk membantu Kluivert. Salah satu yang seleksi adalah mantan penyerang timnas Indonesia yang baru kembali dari Italia, Kurniawan Dwi Yulianto. Usai diumumkan membantu Indra Syafri di timnas U20, kini Kurniawan juga diseleksi untuk jadi asisten di timnas senior. Proses naturalisasi pemain untuk timnas putri juga terus dilakukan PSSI dengan mendatangkan seorang kiper muda. Bahkan calon pemain naturalisasi asal Belanda ini sudah datang ke pemusatan latihan timnas putri di Surabaya. Seperti Timnas Indonesia Putra, Timnas Indonesia Putri juga akan kembali menaturalisasi sejumlah pemain dari Belanda. PSSI dan tim pelatih Timnas Putri beberapa waktu lalu juga telah datang ke Belanda untuk mencari dan melihat kualitas calon pemain. Hasilnya ada sekitar 10 pemain asal Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Calon pemain naturalisasi ini menempati posisi penjaga gawang hingga penyerang. Menurut anggota EXO PSSI yang membidangi sepak bola wanita, Vivin Cahyani Sungkono, saat ini pengumpulan dokumen sebagai syarat wajib naturalisasi tengah dilakukan PSSI. Target ini kita yang sudah masuk radar itu hampir 10 sebetulnya kalau kita mau benar-benar sesuai dengan nama. Tapi dari nama ini kan kita harus due diligence lagi. Kita lihat apakah ada akarnya yang benar-benar heritage dari Indonesia atau enggak. Itu yang kita sekarang lagi dalami. Belum tentu 10 juga bisa memenuhi syarat semua. Walaupun mereka bilang oke, ada turunan Indonesia, tapi bukti administrasinya harus ada, nggak bisa cuman berdasarkan pengakuan. Ya, itu doakan aja prosesnya bisa lancar dan penambahan pemainnya bisa cepat. Karena kalau untuk berbicara di level ASEAN dengan materi yang ada memang kita butuh banyak tambahan. Salah satu calon pemain naturalisasi asal Belanda, Iris de Roo, bahkan telah datang ke Surabaya untuk memantau pemusatan latihan timnas putri. Tidak adanya kompetisi resmi sepak bola wanita menjadi kendala untuk mendapatkan pemain berkualitas. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya, Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.